Terima kasih. Selamat malam semua Bapak. Dan kalau ada Ibu, ya, malam ini kita lanjutkan Malam, Mbak. malam-malam. Nah, ini kita akan lanjutkan dan saya sudah berikan semacam deskriptif atau gambaran bahwa bagian-bagian ini tidak familiar dengan pengajaran pada umumnya ya, baik di STT maupun apalagi di gereja ya. Kalau sudah di STT kadang tidak dapat ini, apalagi di gereja. Ini jarang terdengar istilah-istilah ini, kecuali kita menjadi orang yang senang membaca ya. Kata-kata umumnya itu kutu buku ya. Jadi suka membaca sehingga mungkin kita menyisikan berkat secara ekonomi untuk membelanjakan buku-buku ya yang memang kita pilih. Ya, kadang saya memilih buku itu kalau saya tahu itu sudah terlalu umum, saya tidak mau baca lagi. Karena saya pikir kalau sudah umum, orang sudah baca dan sudah banyak orang yang tahu. Jadi saya memilih buku-buku yang seperti tadi saya katakan William Shedd itu kan jarang orang membaca bukunya beliau ya. Apalagi kalau di dalam bahasa Inggris kan orang Indonesia ketemu bahasa sulit ya. Tapi saya juga bukan orang yang fasih dalam berbahasa Inggris. Ya, tapi saya mau belajar. Bukan fasih dalam apa conversation ya, tapi kalau baca ya boleh mengerti, bisa mengerti. Nah, jadi kita mau belajar sekarang determinisme lawan fatalisme. Ya, ini ini bagian yang ini fatalisme ya. Nah, ini tadi kemarin determinisme atau determinisme ilmu pengetahuan alam melawan ilmu pengetahuan manusia. Nah, ini aja. Saya mulai dari sini. Yang pertama, ilmu alam ini berbeda. Determinisme yang menggunakan ilmu alam dengan ilmu pengetahuan manusia atau ilmu sosial. Nah, ini dua hal yang berbeda. Amat berbeda dengan apa yang lazim. Nah, ini diinterpretasikan para filsuf dan ahli ahli teologi. Ya, secara khusus ya, ini digariskan oleh Calvinism. Calvinisme, ya, berkenaan dengan alur pikir determinisme dan dalam ilmu fisika. Nah, kita lihat ini bicara determinisme ini memang dalam teologi Calvinis. Ya, kalau sudah spesifik seperti gini, ini sudah jarang atau kita kenal di Indonesia dengan reformasi, reform, reform itu dikenal di Indonesia. Ya. Nah, ini determinisme itu di dalam teologi reform. Nah, lawannya interdeterminisme. Itu dari Armenian. Kalau determinisme itu penetapan berdasarkan kedaulatan Allah, jadi pemikiran yang utama itu di dalam reform teologi itu tentang kedaulatan Allah. Tapi kemudian kedaulatan Allah itu dipahami di dalam kemasan tertentu. Itu membuat terjadi apa ya sesuatu yang bisa absurd, bisa error. Jadi kita akan melihat itu ya. Tapi kalau kita bicara interdeterminism itu dari Arminianism. Itu lebih berpikir bukan dari aspek kedaulatan Allah. Bukan berarti membuang kedaulatan Allah. Tetapi lebih menekankan kepada keterlibatan manusia di dalam kedaulatan Allah. Tentunya di dalam rumusan tertentu secara teologis. Nah, sekarang kita melihat determinisme di dalam dua aspek, ya, ilmu alam dan pengetahuan manusia. Ada satu tokoh ini Coral Hempel ini ya. Dia mempresuposisikan determinisme secara kontemporer.
dalam diskusi kontemporer. Ini menarik ya. Jadi ada share-share yang sifatnya kontemporer. Nah, kita lihat pemikirannya. Nah, dia berbicara tentang apa? Ini contoh ini dikenal dengan nomologis. Nomologis ini kan apalagi kita kita lagi belajar ini ya. Walaupun ini tidak resmi di STT, tapi kita menggunakan istilah-istilah teologis yang tidak familiar sama sekali ya. Nomologis. Ini atau bentuk hukum yang terselubung. Nomo itu kan hukum ya, logis. Tapi itu disebut logis ini itu dimengerti secara terselubung. Jadi ada bentuk hukum yang terselubung. Jadi hukum itu kan menjadi standar. Hukum Torat. Jadi Torah itu menjadi standar. Ya kalau kita bicara hukum ya, sebagaimana dikatakan, seandainya, ini ya, orang bisa menentukan terlebih dahulu suatu ketentuan. Apakah orang bisa menentukan terlebih dahulu suatu ketentuan? Nah, ini jadi masalah ini. Manusia bisa menentukan terlebih dahulu berkenaan dengan kondisi-kondisi, ya. Ini konteksnya ini peristiwa tertentu. Jadi manusia di sini yang menentukan. Ini orang bisa menentukan. Artinya apa? Kalau manusia menentukan berarti antroposentris. Berpusat kepada diri manusia itu sendiri. Bisakah manusia bisa menentukan? Nah, ini nanti kita lihat. Dan ini terkait dengan peristiwa tertentu, peristiwa secara spesifik, ya. Dan memadukannya dengan ketentuan yang lain yang mewakili peraturan umum, bersifat general. Jadi lihat, tadi berbicara tentang hukum terselubung, manusia sebagai penentu, jadi pribadi ini ya, menentu. Kemudian terkait dengan peraturan umum, hukum itu kan peraturan, aturan atau standar umum atau sosial. Maka yang bersangkutan akan bisa menyimpulkan dan meramalkan peristiwa-peristiwa tertentu yang akan terjadi. Ini ada kata penting di sini ya. Ini future akan terjadi. Jadi ini perpaduan antara yang sifatnya antroposentris dan yang sifatnya sosial. Kemudian dipadukan, diintegrasi. Dan kita lihat dikatakan di dalam pemahaman dari Hempel tadi bahwa dua hal yang dipadukan itu sama-sama dihasilkan oleh manusia. Tapi satu kelompok sosial, satu bersifat pribadi. Ini diintegrasi ya dengan peraturan umum tadi sosial. Maka yang terjadi bisa meramalkan peristiwa-peristiwa. Kalau di dalam bahasa teologis ini kan eh, menubuatkan, meramalkan, ya peristiwa tertentu yang akan terjadi. Apakah masih yang menjadi pertanyaan apakah manusia bisa melihat itu, bisa melihat ke depan, ya? Ini konsep ini loh. Lihat apa yang akan terjadi karena berdasarkan dirinya, berdasarkan kehidupan sosial. Nah, kemudian hasilnya ini. Melihat apa yang akan terjadi. Ini kan berarti prediksi. Kalau kita pakai bahasa sekarang, ini prediksi ya. Bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah prediksi itu sesuatu yang sifatnya mutlak? Ini saya pertanyaan memancing ini, ya. Dan termasuk pertanyaan cukup menjebak. Mengapa saya katakan pertanyaan saya menjebak? Karena ada kata mutlak di situ atau absolut. Apakah di dalam kehidupan manusia yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa menentukan sesuatu secara mutlak? Kita kan manusia yang relatif. Tidak ada yang mutlak dalam hidup kita. Kita mudah berubah, kita sangat apa ya, sangat eh,
kontradiktif dari absolut itu relatif. Kita sangat relatif manusia. Tapi kalau manusia menjadi penentu berdasarkan perpaduan antara diri sendiri dan pemahaman secara umum, aturan umum, apakah itu kemudian meramalkan itu menjadi sesuatu, meramalkan artinya melihat ke depan ya, peristiwa yang akan datang, akan terjadi kan? Apakah itu di mengerti bahwa itu absolut atau tetap relatif? Secara pribadi, karena saya sudah belajar tentang apa itu relatif dan absolut, tidak ada manusia yang absolut. Saya bicara tentang manusia ya. Kalau bicara tentang roh di dalam hidup manusia itu pasti absolut. Roh tidak akan mati ya. Kalau saya perluas ya, supaya memberikan wawasan. Kita kan rohnya tidak mati. Hanya apakah dia di dalam kekekalan dan di dalam eternity itu di dalam dua aspek. Eternity itu dalam pengertian kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya, di sorga eternity. Tetapi eternity juga di dalam kekekalan, maksudnya di dalam neraka. Itu dua konsep itu kan, ya. Jadi kita di dalam neraka, kemudian kita di sorga, sama-sama kekal, tetapi tempatnya berbeda. Nah, jadi tidak ada yang mutlak. Apa yang akan terjadi? Nah, ini kan hanya teori ya. Sama halnya seseorang memulai dengan satu peristiwa, seraya menemukan hukum-hukum yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Oh, ini yang terketik dua kali ya. Berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi peristiwa satu berhubungan dengan peristiwa yang lain. Kemudian dikatakan di sini berikut ada prakondisi-prakondisi. Sebelum sesuatu terjadi, ada pranya. Kondisi tertentu ada pranya. Jadi awalnya sebelum terjadi sesuatu, ya, yang mendahului. Maka orang tersebut akan mampu menjelaskan peristiwa atau apa yang akan berlangsung. Dapatkah manusia menentukan, ini kan kesimpulan dari semua ini, bagian ini, paragraf ini, bahwa dia bisa menjadi seperti seorang nabi. Nabi kan pelihat, jadi dia melihat sesuatu yang di depan. Cuman bedanya nabi dan apa yang menjadi konsep yang dikatakan oleh apa tadi ya, namanya ini satu tokoh yang dimunculkan, Coral Hempel. Nah, apakah kemampuan yang nomologis ini, ya, terselubung ini di dalam diri seseorang, kemudian digabungkan dengan peristiwa sosial, ya, apakah kemudian orang itu menjadi nabi? Apa perbedaan konsep ini dengan konsep kenabian yang berbasis biblical atau berbasis teologis? Nah, sekarang kita masuk sampai ke situ. Apa perbedaannya? Apakah nabi dia berpusat kepada diri sendiri? Padahal nabi itu berdiri sebagai the representative of God. Yang kedua, apakah masa sekarang ada jabatan nabi? Yang sudah sekolah teologi pasti sudah mengerti itu. Atau dia punya karunia kenabian. Nah, itu juga menjadi topik yang sangat penting ya, dan itu jarang dibahas ya. Apakah jabatan nabi atau karunia kenabian? Nah, itu jarang dibicarakan, termasuk di sekolah teologi. Kalau di gereja jangan harap disampaikan itu. Nah, tapi ini orang kan bisa melihat ke depan akan berlangsung. Berarti kan itu berbicara tentang seorang yang melihat ke depan. Dan itu tugas Nabi kalau secara teologis atau secara biblikal. Cuma Nabi ketika dia melihat sesuatu, itu dia berdiri sebagai yang saya sebut tadi, the representative of God.
Artinya dia menjadi wakil dari Allah. Dan Allah yang memberitahu kepada nabi ini melalui perantara nabi untuk melihat satu peristiwa ke depan dan itu diberitahu kepada umat. Itu tugas para nabi ya. Berbeda dengan tugas imam. Kalau kita lihat di dalam PL ya. Jadi ini hal yang sangat bahaya. Ya. Jadi melihat ada orang bisa melihat hal yang akan datang. Kalau Tuhan tidak membuat penyataan atau penyingkapan melalui para nabi, nabi nggak ngerti peristiwa yang akan datang. Tidak akan mengerti. Hanya karena Tuhan menyingkapkan. Tuhan membukakan atau apokaliptis karena Tuhan yang membukakan. Jadi kalau kita lihat konsep nomologis ini berbahaya karena berpusat kepada diri sendiri. Jadi yang menentukan itu manusia. Ini bahaya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berbeda dengan Nabi ya. Sekarang kita lanjut. Hal yang terpenting adalah sebagian besar ahli filsafat. Nah, ini filsafat ya. Saya juga kalau berbicara masalah filsafat yang sudah belajar tentang filsafat ya, saya ngajar filsafat beberapa waktu yang lalu, ini harus hati-hati ya. Ada orang dalam gereja anti filsafat, tapi ada orang di dalam ada hamba Tuhan atau ada dosen yang anti filsafat. Karena saya mungkin sudah pernah sampaikan di eh, pembelajaran yang hari Rabu yang sekarang pindah hari Kamis, bahwa ada di Jakarta ada 3 doktor, bapak kemudian 2 anaknya yang menuduh bahwa reform itu teologinya tidak dibangun berdasarkan Alkitab, tapi teologinya dibangun berdasarkan filsafat. Ini jadi masalah. Apakah seluruh filsafat itu kita harus delete? Dari arti filsafat aja secara etimologi ya, ya, ilmu asal usul kata. Kemudian kita buang karena filsafat. Karena ada seperti para filsuf seperti Plato, Socrates, Aristoteles dan lain-lainnya sangat Bacon terkenal. Kemudian karena mereka ada dengan konsep yang murni filsafat, kemudian kita membuang filsafat. Ini kita harus hati-hati. Nah, karena mau bicarakan tentang ini, ahli filsafat. Ahli filsafat yang bagaimana? Bagaimana sekarang kalau kita kembangkan hubungan antara filsafat dan teologi? Apa sih itu filsafat? Tadi saya katakan secara etimologi. Kemudian dijadikan terminologi secara menemukan etimologinya. Apakah kita harus anti filsafat? Mengapa teologi reform tidak anti filsafat? Cuman berhati-hati dengan filsafat. Berbeda dengan konsep di dalam KR atau RK, Roma Katolik. Yang notabene memang berdasarkan filsafat. Ya, kita sudah pelajari, yang sudah pernah belajar dengan saya kan sudah pelajari ya, seperti Thomas Aquinas, ya, itu memang ya dari filsafat Aristoteles. Dia membangun konsep-konsep ya, bukan dasar Alkitab, tetapi dasarnya filsafat. Kita harus dasarnya Alkitab, menyoroti konsep-konsep filsafat. Jadi kita tidak bisa menerima mentah-mentah. Nah, tapi ini disinggung lagi di sini. Hal yang penting ini, sebagian ahli berpendapat bahwa bentuk ini tepat digunakan untuk ilmu pengetahuan, ilmu fisika, ya. Sementara yang lain menolaknya dikarenakan bentuk tersebut lebih tepat digunakan dalam ilmu sosial. Kan ilmu sosial tadi ya, ada bicara tentang fisika, sekarang ada yang tolak ilmu sosial. Di dalam dunia filsafat terkait dengan ilmu
fisika, terkait dengan ilmu sosial, yes. Kemudian ada ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, tingkah laku manusia. Filsafat kan tiga, tetapi ini ada ekstrim, ada yang menolak. Nah, ini harus diintegrasi tiga ini. Baru ini kemudian setelah diintegrasi tiga ini dilihat dari konsep biblikal. Jadi kita lihat di sini ya, di perkembangan. Ini disebut hal yang terpenting. Ini ahli filsafat ya, scholarnya para filsuf. Ya, mereka ada scholar di dalam filsafat yang menekankan tentang ilmu filsafat. Kemudian ada yang menolak, ya, karena lebih menekankan kepada ilmu sosial. Kemudian di dalam filsafat ini mempelajari tentang ilmu perilaku manusia, tingkah laku manusia. Ini kan kehidupan moralitas tuh, di dalam filsafat. Nah, kalau saya bandingkan gabungkan dengan konsep dari Aristoteles tentang perilaku manusia. Siapa yang mempengaruhi perilaku manusia? Siapa yang menilai perilaku manusia? Para filsuf bisa menilai perilaku manusia, kehidupan moral manusia. Tapi bukan basisnya teologis atau biblical, basisnya tetap filsafat. Ya. Jadi kita lihat di sini ada yang ekstrim. Kalau saya melihat ini harus diintegrasi tiga ini. Baru ini yang diintegrasi ini, karena kan ilmu fisika penting. Kita kan belajar ilmu fisika. Saya karena ST dan STM ya, anak SMA fisika. Itu kan anak-anak IPA ya. Kemudian ilmu sosial kan tetap dipelajari, penting juga. Itu berkat. Ya, fisika itu berkat, berkat umum ya. Tapi ini ilmu sosial itu berkat umum. Perilaku manusia ini kan lebih cenderung ke psikologi. Ya, jadi psikologi ini digabung dengan filsafat. Masih filsafat murni ini, ya. Ini tiga-tiga ini tidak menyelamatkan. Makanya ini bukan wahyu khusus, ini saya sebut tadi wahyu umum, ini penting. Kita perlu pelajari fisika kan? Kita perlu pelajari ilmu sosial. Kita perlu pelajari perilaku manusia. Tetapi semua itu kemudian harus dilihat dari perspektif teologis atau biblical. Jadi kita tidak menerima secara mentah. Seluruhnya kita terima. Ya. Jadi harus dilihat dari Alkitab. Disoroti gitu ya. Bukan bermaksud, nah sekarang selanjutnya ya. Ya, bukan bermaksud mengemukakan penolakan Hempel atau bentuk hukum, ya tadi hukum yang terselubung. Walaupun cara tersebut kurang memadai juga untuk digunakan dalam ilmu pengetahuan manusia. Nah, ini bagi Hempel ini ya. Ini tokoh penting. Ya. Jadi yang ingin ditekankan bagaimana jika seseorang bisa bernalar determinis. Itu determinis berbicara tentang sesuatu yang sudah ditentukan ya dalam peristilahan ilmu filsafat. Kemudian ada mengenai tentang penjelasan mengenai tindakan manusia. Ia harus mau dipimpin menuju pada bentuk hukum yang terselubung. Masih terselubung ya? Apa itu? Belum nampak jelas ya. Kemudian dikaitkan lagi, mungkin juga percaya bahwa perilaku manusia bisa diramalkan. Ada kata mungkin ya. Kalau di dalam Alkitab semua kan kepastian, tidak ada kata mungkin. Mungkin Yesus akan datang kedua kali. Kan tidak seperti itu. Mungkin kita selamat. Nggak ada istilah seperti seperti itu ya. Itu kalau ada kata mungkin itu menjadi relatif keselamatan itu. Kalau kata mungkin Yesus akan datang kedua kali, itu menjadi relatif, tidak mutlak. Dan itu bukan kebenaran. Kebenaran dari Allah itu yang kemudian
ditulis menjadi Alkitab, itu tidak ada kata mungkin. Itu selalu berbicara tentang kepastian. Sehingga Nabi pun melihat peristiwa yang akan datang. Ini kan bicara yang akan datang. Selalu tidak ada hal yang mungkin. Semua harus terjadi, digenapi. Itu bahasa bahasa kita dalam kekristenan atau dalam gereja ya, secara umum. Itu pasti digenapi. Tapi ini ada kata mungkin, mungkin, mungkin. Ini cara berpikir orang pada umumnya. Ya, ini disebut dengan hukum yang terselubung. Mengapa? Karena akan datang, tapi sudah diketahui. Tapi pengetahuan yang sudah diketahui ini bukan secara mutlak, absolut tidak. Itu hanya secara relatif. Makanya ada muncul kata mungkin. Ya, ya kalau kita berbicara tentang ilmu secara umum ini berkat. Ya, perkembangan ilmu. Saya mengikuti terus ya, itu perdebatan-perdebatan karena saya senang seperti itu, apalagi kita orang apologet. Tapi saya lihat ada hal negatif, ada hal positif. Umpamanya peristiwa Pak Jokowi dengan ijazahnya. Oh, saya tiap malam ikuti itu. Ya, lewat WiFi tapi di TV ya, saya buka TV. Ya. Wah, saya ikuti itu. Ya. Dan saya bisa melihat di situ, bisa menilai ya, bahwa yang menggugat apa Jokowi ini punya tendensi yang sangat negatif. Ya, seperti Roy Suryo CS, ya, ada Dokter Tifa. Nah, ini kan rame, makin hari makin rame itu. Ya, saya mengikuti itu. Nah, itu pembanding pembanding aja ya. Tapi kita melihat di sini ilmu itu penting. Ada di situ dilibatkan orang secara khusus orang hukum, kemudian ahli telematika, forensik, ya itu. Saya ikuti itu. Oh, forensik seperti ini, telematika seperti ini. Kalau hukum ya ada yang kita mengerti secara umum, tetapi ada hal yang kita tidak mengerti ya. Dan di situ saya belajar. Kadang saya tanya ke anak karena dia orang hukum. Tapi kita kembali ke sini, ya. Jadi ada carut marut di sini di antara para eh, scholar, khususnya yang dimunculkan di sini yaitu Hempel. Ya, dia berbicara tentang nomologis, sesuatu yang terselubung. Tapi penekanan terselubung ini karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi kan sudah tidak terselubung, sudah tersingkap. Ya, apakah Nabi yang dia maksud? Bukan ternyata. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ya, dia menjadi penentu peristiwa yang akan datang, menjadi penentu. Makanya saya singgung tentang Nabi dibandingkan dengan Nabi. Determinisme juga ini. Ketentuan tetapi ditentukan bukan oleh Allah, oleh diri manusia itu sendiri melalui apa yang disebut dengan nomologis ini. Seluruh bagian ini kita kembali ke bagian ini, ya. Jadi ini hal yang menarik. Nah, oke. Kalau sudah di sini kita teruskan, ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini lain lagi nih. Determinisme lawan fatalisme. Nah, ini ya. Ini bagian kedua. Determinisme berbeda dengan fatalisme. Memang ada beberapa pandangan determinisme keras yang apa ini? Yang sama dengan fatalisme, tetapi tidak secara keseluruhan sama. Nah, ini ada kurangnya. Jadi determinisme kan sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, sekarang siapa yang menjadi penentu? Kalau secara biblikal pasti Allah penentu. Dan apa yang ditentukan itu mutlak, itu pasti akan terjadi. Tapi kita melihat di sini Hempel berbicara tentang dua hal di atas tadi, itu ditentukan oleh manusia karena manusia bisa melihat ke depan. Jadi seorang nabi itu makanya saya katakan, ya. Tapi kemudian diintegrasi dengan masalah sosial. Wah, itu jadi menarik ya. Nah, tapi kita lihat ini fatalisme ini
Mirip dengan determinisme. Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan fatalisme ini. Ya, ada persamaan, tapi tidak menyeluruh. Ya. Suatu perbedaan akan bersifat fatalis jika memang dikatakan relasi yang melekat sebegitu rupa sehingga tidak terbuka peluang. Nah, ini konsep fatalisme bagi kemungkinan lain. Jadi sesuatu yang mutlak sudah. Fatalisme, determinisme beda, sama karena berbicara tentang tidak ada peluang yang lain, berarti sudah tertutup. Jadi pasti terjadi. Nah, ya ini ya. Sehingga jika dunia ini orang berkacamata, maka sulit untuk membayangkan suatu dunia di mana penghuninya tidak berkacamata. Ya, kalau orang berbicara fatalisme itu, kalau kita biasa berkacamata, nah ini ilustrasi saja, sehingga kita sulit melihat orang yang menggunakan kacamata di dalam dunia ini. Hal ini dapat dipisahkan dari konsep orang-orang itu adalah orang itu berkacamata. Jadi ada orang berkacamata, ada orang yang tidak. Nah, tapi bagi fatalism itu menekankan kalau kacamata ya tetap kacamata, sudah tertutup. Nah, bagi seorang fatalis, hal yang sama berlaku atas segala sesuatu yang terjadi. Seorang fatalis, nah ini nyangkut Allah, ya, yang percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak punya pilihan lain kecuali menciptakan dunia yang telah diciptakan. Ya, ya ini fatalisme ini ya. Kalau dia sebagai Allah, dia menciptakan dunia ini, sudah seperti itulah dia. Tidak ada pilihan lain, Allah harus menciptakan dunia. Kalau tidak, hanya ada Allah. Tidak ada ciptaan yang lain kan, hanya Allah. Kebutuhan yang melekat dalam segala sesuatu adalah Allah harus menciptakan. Bahwa Allah harus menciptakan. Dan memang hanya ada satu pilihan saja baginya untuk menciptakan. Ini fatalisme seperti ini. Artinya kalau Allah sudah tentukan, sudah tidak mungkin dibantah. Tidak ada komplain. Sudah seperti itu harus terjadi. Sebaliknya, ini versusnya ya. Ada yang berpendapat bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh penyebab awal. Dan penyebab awal ini sama sekali tidak membutuhkan fatalisme. Nah, ini determinisme sudah mulai terlihat di sini ya. Perspektif ini berpendapat bahwa apapun yang berlangsung merupakan suatu keharusan mutlak dalam arti tidak ada kemungkinan yang bisa terjadi. Mirip. Tapi kita lihat di sini ada tambahan di sini. Kalau fatalism hanya hanya konsepnya itu kalau sudah ditentukan sudah pasti terjadi. Nah, ini dikatakan ini bagian yang berkontradiktif di sini. Ini berbicara penyebab awal dan penyebab awal ini tidak membutuhkan fatalisme. Satu keharusan mutlak ya, tidak membutuhkan fatalisme. Apapun yang berlangsung merupakan suatu keharusan mutlak dalam arti kemungkinan lain bisa terjadi. Agaknya perspektif ini berpegang pada yang selama ini dikenal dengan sebagai kebutuhan yang berakibat. Sekali percaya bahwa itu suatu pilihan diputuskan oleh Allah atau oleh siapapun, maka putusan itu pasti akan diikuti oleh hal yang lain sebagai suatu akibat dari konsekuensi. Nah, ini kita harus memilih. Nah, sekarang setelah kita
saya bacakan ini, sekarang kita mau melihat kesimpulannya ya. Kita lihat secara teologis. Sama-sama, kalau kita lihat dari aspek teologis, kalau determinism itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak ada komplain. Fatalism juga itu seperti itu, penentuannya oleh Allah. Ya. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini dikatakan tidak ada kemungkinan lain. Nah, sekarang kita lihat di dalam Alkitab. Allah menentukan manusia diciptakan. Setelah manusia diciptakan, dalam manusia pertama itu ya, Adam dan Hawa. Nah, kalau kita lihat dari konsep determinisme manusia diciptakan, tidak ada dosa. Nah, kalau fatalism katakan di sini, apakah manusia bisa berdosa sehingga ada konsekuensi? Nah, ini kan kalau kita terus baca sampai di sini ini pasti diikuti oleh hal lain sebagai suatu akibat dari konsekuensi. Nah, ini akibat ya. Determinism itu berbicara tentang Allah menciptakan. Dan Allah tahu bahwa manusia akan berdosa, jatuh ke dalam dosa. Allah membentengi manusia ketika diciptakan itu dengan hukum. Kalau dilanggar, ada konsekuensi kan? Itu mulai dari Kejadian pasal 2 mati. Kalau fatalism lain, tidak menekankan itu. Tidak menekankan ada konsekuensi. Ya, tapi determinism ini menekankan adanya konsekuensi di sini. Akibat. Ya. Dan akibat lebih jauh lagi kalau kita terus sampai ke dalam PB. Masih di PL, kita sudah tahu Allah sudah menentukan siapa yang menyelamatkan. Kejadian 3 ayat 15, protoevangelium. Untuk memberi solusi terhadap konsekuensi. Itu determinism seperti itu. Beda dengan fatalism. Ya. Jadi determinism itu ada sampai kepada konsekuensi. Makan mati. Kalau fatalism tidak. Tidak terbuka peluang apapun. Ya. Sudah ciptakan, sudah selesai. Apakah seperti itu? Fatalism. Konsep kita kan tidak fatalism, konsep kita kan determinism. Allah di dalam dia menciptakan, dia pasti kalau kita hubungkan dengan prapengetahuan Allah, dia tahu pasti manusia akan jatuh dalam dosa. Pasti akan melanggar perintahnya. Tapi dia selalu memberikan solusi. Solusi itu dari dia. Kebebasan untuk ketiga manusia diberi kebebasan juga berasal dari dia. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu ya. Kamu bebas, diberikan kebebasan. Tapi ada batasan. Jadi kebebasan juga dari dia, bukan dari ciptaan, dari manusia, dari Adam. Tidak, kebebasan itu diberikan sekalian dengan limitasi. Free itu sekaligus limitation. Itu yang menentukan itu Allah, penentu Allah, bukan bukan ciptaan. Ini yang kita lihat di dalam free will itu orang seringkali kemudian berbicara free will terlepas dari Allah. Jadi menekankan tentang kebebasan yang terlepas dari Allah. Allah yang memberi kebebasan, ya. Dan sekalian limitasi dengan ada konsekuensi. Dan Allah yang menyelesaikan. Sampai di sini mengerti nggak? Kadang nggak terpikir ya seperti ini ya. Fatalism kan berbeda. Ya. Nah,
Sekarang saya lompat ke kebebasan dan determinisme ini ya. Nah, ini bagian yang ketiga. Kita jelas memilih hubungan antara bentuk determinisme atau determinasi juga bisa, yang menjadi pegangan dari kebebasan manusia. Nah, sekarang ya, determinisme ini ya menjadi pegangan kebebasan manusia. Tadi saya sudah katakan, siapa yang beri kebebasan? Itu belum ada dosa loh. Di Taman Eden, manusia pertama, Kejadian pasal 2. Allah yang memberikan kebebasan. Bebas. Boleh kamu makan semua. Bebas. Tapi Allah juga memberi batasan. Jadi kebebasan yang terbatas. Kalau batasan itu dilewati, ada konsekuensi, mati. Itu dari Allah. Jadi lihat penentunya itu kan dari atas. Ini kedaulatan, ini mencerminkan kedaulatan Allah. Dia ciptakan, dia beri kebebasan sekaligus batasan dan konsekuensinya berasal dari dia. Jadi dia tidak melepaskan ciptaan, khususnya manusia. Dia tidak lepaskan manusia. Semua dia menjadi penentu. Dan itulah the sovereign of God itu tema besar dari reform. Karena melihat itu mulai dari ciptaan sampai nanti di dalam dunia eskatologi yang menentukan siapa penentu. Sampai ke situ itu Kristus, second coming Kristus, dia menjadi penentu. Apakah penentu hanya di dalam umat pilihan? Enggak. Semua semua manusia yang pernah hidup yang diizinkan lahir dalam dunia dan hidup di dunia itu berakhir di tangan dia karena dia datang yang kedua kali kan sebagai hakim. Yang pertama datang sebagai penyelamat, yang kedua sebagai hakim. Nah, sudah belajar ke eskatologi tentang penghakiman di dalam orang percaya dan penghakiman di luar orang percaya. Wah, itu kan eskatologi. Itu juga menarik. Siapa yang sudah belajar sampai di situ ya tentang apa Yesus datang sebagai hakim. Wah, itu menarik ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, sekarang ini determinis yang ketiga ini. Nah, sekarang bandingkan dengan interdeterminasi. Berasumsi bahwa sebab-sebab awal determinasi secara langsung. Jadi sekarang yang interdeterminasi ini menuduh konsep determinasi atau determinisme secara langsung mengesampingkan begitu saja kebebasan manusia. Apakah benar? Ini interdeterminasi yang dipegang oleh eh, apa ya? Ini kadang saya lupa nih apa? Calvinis dan Arminian. Arminian kan pegang ini ya, interdeterminasi menuduh bahwa manusia tidak punya kebebasan. Yaitu konsep determinasi, ya, mengesampingkan begitu saja kebebasan manusia dalam bertindak. Namun lazimnya para determinis berpikir bahwa tidak mungkin ada definisi lain akan kebebasan di luar penggarisan mereka. Penggarisan definisi seperti itu mengakibatkan kekeliruan berlogika. Ini tuduhan dari eh, interdeterminisme, determinisme atau determinasi. Dan mereka menuduh tentang determinasi ini. Di sini terjadi apa ya? Apologet. Jadi berapologet antara kelompok determinisme dan kelompok interdeterminisme. Sekarang interdeterminisme menuduh determinasi mengesampingkan kehendak bebas manusia. Apakah benar? Enggak juga. Tadi saya sudah katakan, kedaulatan Allah itu tidak melepaskan ciptaan. Itu kata kunci aja. Ya.
Buktinya apa? Nah, sekarang kita buktikan secara teologis. Khususnya tentang manusia, mulai dari manusia pertama. Ya. Kedaulatan itu Allah ada di dalam memberi kebebasan. Sekaligus tadi saya katakan memberikan batasan. Dan ketika melewati batasan itu, karena diberi kebebasan oleh Allah, maka ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu penentunya yaitu Allah sendiri. Bahkan disiapkan soter sejak awal. Kejadian pasal 3 itu kan protoevangelium tentang keselamatan. Semua kan dari Allah semua. Nah, itulah makanya saya katakan determinisme ini membicarakan tentang kedaulatan itu tema yang sangat besar untuk apapun, mau bangun teologi apapun. Itu the sovereign of God, itu tema besar. Saya sudah baca Van Til, John Frame punya, Kelvin punya, itu ada berseri-seri di saya secara fisik karena saya member di Momentum. Jadi semua yang tulisan-tulisan Kelvin ditulis oleh beberapa scholar di bidang teologi, saya punya itu. Mau bicara tentang sosial, bicara hukum, bicara tentang negara, saya punya buku-buku itu. Saya baca semua. Itu membicarakan tentang the sovereign of God. Dan itu, the sovereign of God itu nyangkut determinisme ini, yang kita sedang bahas-bahas ini. Nah, tetapi kita melihat ada perbedaan pandangan. Tadi fatalisme selesai sudah ya. Nah, sekarang ini yang jadi rame di dalam kekristenan kan dua konsep ini. Hmm. Satu menekankan tentang kebebasan, free will itu kebebasan manusia, tapi yang berbahaya kalau manusia bebas sebebas-bebasnya. Sebelum jatuh dalam dosa ada aja di dalam Taman Eden Allah sudah membuat nomos, aturan dan konsekuensi. Dan kemudian kita lihat satu paketnya semua, Allah menyediakan solusi terhadap akibat dari konsekuensi. Nah, ini kita lihat makin jelas ya. Tapi mereka katakan, ya, kekeliruan berlogika yang tak berkeputusan. Ibaratnya jerat dalam lingkaran setan. Nah, ini para scholar that interdeterminism mengatakan itu jerat dalam lingkaran setan. Cara berpikir ya, determinism. Nah, ini. Jadi sangat berkontradiktif. Ya, banyak determinisme telah menyatakan bahwa pandangan mereka telah mengesampingkan kebebasan. Apakah benar? Enggak juga. Karena kebebasan itu ada di dalam Alkitab. Kejadian pasal 2 sudah ada. Tapi jangan ekstrimkan hanya kebebasan. Di dalam kebebasan itu Allah mau mengatur. Ya, mahkota ciptaan yaitu Adam. Dan seluruh keturunannya Allah mau mengatur. Bukan berarti kemudian Allah menciptakan, kemudian Allah kemudian meninggalkan supaya manusia bebas mengatur dirinya sendiri. Allah memberikan hukum. Makanya terhadap umat pilihan di dalam PL itu kan diberikan Torah. Ada hukum. Dan kalau melanggar Taurat itu ada kan di dalam Taurat itu selalu ada konsekuensi. Itu yang Alkitab katakan. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Free will. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Apalagi setelah jatuh dalam dosa. Nanti kita lihat di bawah ya. Tapi ini menarik. Ya. Tapi dituduh lingkaran setan. Mengesampingkan kebebasan. Lihat, mengesampingkan lagi di atas. Ini muncul lagi. Telah mengesampingkan kebebasan. Enggak. Pemahaman determinisme bukan mengesampingkan kebebasan. Tapi mengerti kebebasan itu berbasis biblical. Khususnya ini di dalam konteks sebelum manusia jatuh. Apalagi kalau sudah manusia jatuh dalam dosa. Nanti kita lihat di bawah. Saya cantumkan ayat-ayat ya. Lebih jauh lagi pelak, karena pelaku dianggap hanya bisa bertanggung jawab secara moral. Nah, ini hanya dihitung secara moral.
Nah, sekarang kalau saya tanya kepada yang belajar malam hari ini, walaupun kita 7 ya, kemarin banyak ya, sekarang menurun 7 ya. Nggak apa-apa, kita belajar terus. Saya bukan soal sedikit dan banyak, saya mau mengajar. Saya belajar dari pendeta Byung Sun Kim, dosen saya ya, ketika merintis gereja di Palembang, mulai dari keluarganya 3 orang, ya, 4 orang, istri dari Byung Sun Kim, anaknya satu, saya sama pembantu. Jemaatnya hanya kami berempat. Oh, cukup lama, hampir setahun. Tapi kemudian bertambah, sekarang jadi gereja. Saya dipanggil untuk merintis. Nah, ini hanya perbandingan. Jadi bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Memang perlu juga banyak kita mengajarkan, bagus kalau banyak yang ikut. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang saya disinggung soal moral oleh interdeterminasi. Hanya bisa bertanggung jawab secara moral. Jika ia punya kebebasan. Nah, eh, kalau saya tanya, konsep moral ini dihubungkan dengan konsep dosa, hamartologi. Apakah dosa itu hanya karena perbuatan moral? Kalau kita bicara tentang esensi dosa, apakah itu hanya perbuatan moral? Itu berdosa itu bukan hanya semata-mata perbuatan moral yang menyangkut kepada diri kita. Dosa itu pelanggaran kepada atau memberontak kepada Allah. Itu kan konsep hamartologi, memberontak kepada Allah. Tidak mau mengikuti yang Allah telah canangkan, yaitu aturan, nomos. Ya. Itu kan berhubungan dengan Allah langsung. Jadi bukan hanya berbicara tentang, ya itu terjadi di dalam perilaku. Tapi perilaku terkait dengan Allah langsung. Jadi bukan hanya menekankan dan kemudian mengekstrimkan moral. Ya, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah secara moral. Memang kalau kita membaca Wahyu pasal 14, ada itu kan, Wahyu pasal 14 ayat 13 ya. Itu jelas, segala perbuatanmu akan mengikuti kamu. Ada di situ ya. Ya. Jadi harus mengerti Alkitab secara komprehensif di dalam tema yang spesifik. Perbuatan itu kan bicara tentang moral. Tapi itu bukan semata-mata moral yang menyangkut kepada kehidupan manusia, tapi itu nyangkut spiritual, moral spiritual. Ukuran moral itu dalam pengertian spiritual. Tidak bisa lepas. Kalau hanya moral saja itu umum, bersifat umum. Perilaku manusia secara umum. Tapi ini nyangkut secara spiritual, berarti terkait dengan Allah sendiri. Dan seluruh apa yang menjadi nomos yang berasal dari Allah. Itu penting. Ya, jadi ini bertanggung jawab secara moral. Maka para determinis mengklaim bahwa tak ada pelaku yang bertanggung jawab secara moral. Nah, ini kan tuduhan dari interdeterminasi. Ya. Jadi yang determinis ini atau determinisme dituduh ya tidak bertanggung jawab secara moral. Tidak seperti itu pemikirannya. Saya kasih lagi ya kalau ayat firman Tuhannya untuk counter tanggung jawab hanya secara moral. Saya berikan ayat firman Tuhannya. Apa ayat firman Tuhannya kalau saya beri? Esra pasal 7 ayat 10.
yaitu yang sangat terkenal, ya, seorang ahli kitab pada masa itu dia bertekad untuk mempelajari firman, melakukan firman. Firman kan itu bicara hal rohani, tetapi di dalam kehidupan secara moral. Jadi kerohaniannya dia setelah mempelajari itu kan teori mempelajari firman, mempelajari teorinya itu harus diterapkan, melakukan itu moral, perilaku hidup, moralitas dari kata mores. Mores. Tapi dasarnya bukan kekuatan antroposentris dari diri manusia, karena sudah belajar firman tadi. Jadi firman itu menjadi pedoman, menjadi dasar atau basis, menjadi standar untuk perilaku moral, tidak bisa lepas dari itu. Kok ya gitu. Ada yang mau tanya, Pak Raya? Aja Pak, masih tidak mendengarkan dulu Pak. Bisa tangkap ya yang saya bahas ini ya, malam ini ya. Ya ini sudah kita lihat ada perdebatan di sini ya. Kebebasan ini interdeterminasi. Determinasi. Orang yang kebebasan ini interdeterminasi sering menilai determinisme ini dinilai ini menjadi fatalisme yang tadi dijelaskan di atas. Padahal kita bukan fatalisme, kita determinasi. Ada kebebasan, tapi itu berasal dari Allah. Nah, sekarang kalau saya lanjut sampai ke PB, tadi kan tekan PL dulu ya sebelum ada dosa. Nah, setelah Adam berdosa, kemudian masuk lebih jauh lagi dalam perjanjian baru. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes? Ya, manusia sudah tidak merdeka lagi, menjadi dibelenggu atau menjadi budak, dulos hamartia, setelah jatuh dalam dosa. Ada kebebasan kan? Nggak ada. Free will dari mana? Hmm. Makanya kalau kita belajar tentang metafisis, itu baru kita mengerti. Di dalam dunia metafisis, apalagi kita belajar dari Van Til ya, Cornelius Van Til, dia menulis tentang metafisis ini. Wah, itu metafisika, itu dari konsep, beberapa konsep dia bahas di situ. Ya, tentang metafisis. Itu menarik sekali. Kadang kita bahas-bahas seperti ini ya, yang jarang dibicarakan kita bahas ya. Kita ambil sadur dari orang seperti Cornelius Van Til, ya, John Frame, ya. Ada teolog-teolog yang bisa dipertanggungjawabkan pemahamannya. Dan kita bisa melihat itu dari basis teologisnya. Mereka membangun itu, konsep itu dari dasar biblikalnya dari mana sih? Nah, itu yang perlu. Nah, sekarang kan kebebasan dan determinisme. Ini sudah apologet. Nah, sekarang tadi saya tanya, adakah kebebasan manusia setelah Adam jatuh dalam dosa? Nggak ada, Yesus yang ajarkan. Semua manusia telah dibelenggu oleh dosa. Ya, Yesus katakan, aku datang untuk memerdekakan. Memerdekakan kan membebaskan. Dari apa? Belenggu. Artinya manusia tidak ada yang bebas dari dosa. Seluruh sudah terikat. Lantas mau bangun free will, konsep free will dari mana? Kalau terkait dengan dunia metafisis secara sederhana ya, ya, roh mempengaruhi manusia. Iya, roh apa? Satu roh setan. Saya pakai pribadi ya, karena saya bicara setan. Berarti dari konsep satanis. Satu Allah. Kita tidak bisa independen. Manusia independen. Enggak, manusia dipengaruhi. Ini hukum pengaruh. Kita kalau tidak dipengaruhi setan, kita dipengaruhi oleh Allah. Dua itu. Sampai di sini mengerti? Atau ada yang mau tanya? Nah, sekarang diberi contoh sekarang.
Kehidupan praktis ini sama seperti ilmu sosial, ahli ilmu sosial, bahwa kita adalah akibat dari keturunan dan lingkungan. Nah, ini ilmu sosial mengerti, ya, ada keturunan kemudian ada lingkungan. Sama sekali bukan insan bebas. Jadi ada pengaruh kan? Keturunan, gen, pengaruh toh. Lingkungan, ya iya. Ini di apa diintegrasi ke keturunan kemudian ada lingkungan. Kita sama sekali bukan insan bebas. Jadi lihat ilmu sosial aja ngerti ini. Sehingga kita tidak perlu bertanggung jawab secara moral atas apa yang kita perbuat. Nah, ini kan dari ilmu sosial. Ya kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Dia datang sebagai hakim. Ya. Hmm. Nah, tapi ini dalam ilmu sosial dikatakan kita tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Mengapa? Kita menjadi sesuatu karena keturunan dan lingkungan. Jadi yang dipersalahkan ini keturunan dan lingkungan. Ini ilmu sosial kan? Jadi kita ini lepas dari tanggung jawab ya, sehingga kita tidak perlu ya bertanggung jawab secara moral atas apa yang kita perbuat. Karena mengapa? Keturunan kita sudah seperti itu. Keturunannya sudah terikat, ikat oleh dosa kan itu Roma pasal 5 itu ya ayat 12 ya, Adam berdosa, seluruh keturunan berdosa. Ah, itu. Kemudian lingkungan kita tinggal di dalam dunia. Dunia yang penuh dengan dosa. Kita dipengaruhi oleh itu. Jadi yang dipersalahkan pengaruh itu. Tidak perlu bertanggung jawab secara moral terhadap perbuatan kita. Ya, ini perbuatan karpos ini. Apa kata Alkitab? Nah, kita harus bertanggung jawab. Orang yang mati di dalam Kristus aja segala perbuatannya akan mengikuti dia. Itu kan Wahyu Wahyu 14 ayat 13 ya. Segala perbuatan akan mengikuti. Jadi waktu penghakiman orang pilihan perbuatannya mengikuti. Itu juga harus di apa ya dipelajari secara khusus ya mengapa perbuatan mengikuti berarti masuk surga dan neraka bukan. Nah itu kita perlu belajar eskatologi khusus untuk orang yang mati di dalam Tuhan. Itu kata roh kan ya segala perbuatan mengikuti orang sudah mati perbuatan maksudnya perbuatan apa sudah mati ada perbuatannya dia sudah mati tidak berbuat lagi perbuatan yang waktu lalu itu diperhitungkan nanti. Apakah diperhitungkan untuk masuk surga dan orang pilihan kok orang dalam Tuhan kata roh ya dibaca aja ini ayat firman Tuhan ya Wahyu pasal tadi pasal berapa ya Wahyu pasal 14 ayat 13. Nah ini terkait dengan ini kan. Nah ini ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata tuliskan berbahagialah ya ini lihat ya berbahagia dibuka dengan kata makarios tuh. Dan kata makarios ini juga waktu Yesus berbicara ya ketika khotbah di bukit yaitu kata berbahagia 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 itu makarios semua temanya itu ya kebahagiaan sejati itu makarios. Mengapa saya katakan kebahagiaan sejati beda dengan bahagia-bahagia yang sifatnya kontemporer ya juara kelas bahagia nilai bagus bahagia ya jadi atlet kemudian menjadi juara juga bahagia tapi itu kan kontemporer ini kebahagiaan makarios ini kebahagiaan kekekalan kebahagiaan yang absolut karena dari Tuhan. Nah, sekarang berbahagialah orang yang mati. Orang-orang mati. Yang mati dalam Tuhan. Jadi matinya dalam Tuhan. Artinya kan ini orang percaya. Dia bahagia. Sampai di situ. Enggak. Sejak sekarang ini. Waktu dia mati. Sungguh kata roh. Supaya mereka beroleh beristirahat. Jadi orang mati itu beristirahat ya. Secara fisik. Dari jerih lelah mereka. Itu kan fisik. Karena segala perbuatan mereka menyertai. Segala perbuatan menyertai. Perbuatan kapan?
Setelah dia mati atau sebelum dia mati? Itu jadi rame. Kata perbuatan itu karpos. Karpos itu terkait dengan Roh Kudus. Nah, itu menarik. Mengapa ada? Karena kita bisa, orang yang sudah percaya itu, yang berbahagia itu perbuatannya mengapa dinilai? Wah, itu menarik sekali kalau dibahas itu. Ya, menarik. Karena mengapa saya sampai nyinggung ke Wahyu pasal 4? Karena ini terkait dengan ini ya, tidak bertanggung jawab. Enggak, perlu bertanggung jawab. Kata Alkitab, bukan kata saya. Tapi dalam perspektif ilmu sosial, tidak. Karena yang dipersalahkan itu karena akibat dari keturunan, kemudian lingkungan. Kita sudah keturunan Adam, berdosa semua, kemudian dunia sudah penuh dosa, kita hidup di dalam lingkup yang berdosa, kita bisa dipengaruhi. Makanya Paulus katakan ada manusia duniawi yang di dalam 1 Korintus pasal 3 itu menarik sekali itu. Ya, katanya tidak bertanggung jawab. Ya, sekarang pertanyaan urgent adalah, apakah firman Tuhan mengungkapkan demikian? Jawabannya, bukankah Allah menyatakan bahwa ya, tadi ya, makan buah mati. Ini adalah konsekuensi moral dan spiritual satu paket. Ya, ini harus diintegrasi. Kalau bicara spiritual, ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ini menghasilkan moral. Moral itu buah dari Roh Kudus. Ya, spiritual ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita mengerti firman, melakukan firman, itu semua dan melakukan itu moral. Tapi dasar moral harus spiritual. Tidak boleh dibalik, ya. Inilah pegangan determinisme. Ini pegangan determinasi. Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan perspektif para scholar yang memegang tentang kebebasan kehendak manusia. Ah, ini. Maksudnya apa? Kebebasan. Ah, ini interdeterminis. Mengungkapkan ya, sejumlah Kelvin. Nah, ini mereka tuduh lagi. Karena pemahaman akan kedaulatan Allah telah menolak bahwa manusia itu adalah makhluk bebas. Ini mereka tuduh lagi. Ya, namun mereka bertanggung jawab secara moral untuk dosa-dosa yang ada. Sementara itu Allah telah menetapkan dosa-dosa kita. Nah, ini nanti kita pelajari di mana the providence of God. Nanti pelajari di situ ya. Ini kata telah menetapkan dosa-dosa kita. Apakah Allah sumber dari dosa? Enggak. Nanti kita pelajari di the providence of God. Wah, itu menarik lagi itu. Ya. Nanti orang salah mengerti ini. Allah telah menetapkan dosa. Berarti Allah sumber dosa. Ah, ini bahaya. Kalau dilihat sepintas lalu bisa. Interpretasi atau penafsirannya bisa ke situ. Itu bahaya. Ya, dosa kita justru terbebas dari tanggung jawab moral. Jadi mereka menuduh kalau Allah sudah menetapkan dosa, maka manusia lepas tanggung jawab. Karena yang tetapkan Allah. Berarti Allah salah kan? Itu sama dengan cara berpikir saya dulu. Lihat ya, kalau di atas ini orang sosial katakan kita tidak bertanggung jawab. Kenapa? Ah, ini karena kita keturunan, karena lingkungan. Nah, tapi kalau ini interdeterminasi menuduh yang sejumlah scholar yang dari Calvin yang memegang determinasi ini menolak kebebasan ya, telah menolak ya karena berdaulat ya, Allah berdaulat penekanannya, the sovereign of God tadi ya. Ah, manusia bertanggung jawab untuk dosa yang ada. Sementara itu Allah telah menetapkan dosa-dosa kita justru terbebas dari tanggung jawab moral. Tidak ada konsekuensi. Kejadian pasal 3 ketika jatuh dalam dosa aja sudah ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dari segi aspek fisik dengan laki-laki berjeri lelah. Ya,
untuk mencari ya dengan berpeluh ya, di semak apa ya, berduri atau apa ya, belukar itu. Nah, itu kan, ada itu kan? Ada tanggung jawab moral, bukan tidak bertanggung jawab, ya. Ada tanggung jawab moral. Ketiga orang mempertanyakan akan kebenaran. Akan hal ini, mereka menjawab bahwa itu merupakan paradoks yang tak mungkin salah karena Alkitab memang mencatat seperti itu. Paradoks. Jadi mereka menuduh itu, oh itu paradoks kok. Ya, paradoks itu apa? Ya, saya sudah bolak-balik jelaskan ya. Paradoks bukan kontradiktif, dua hal yang berbeda tapi dijadikan satu karena sama-sama kebenaran. Cuman kebenarannya bersifat spesifik. Ya. Paradoks benar, ya. Bukan kontradiktif. Artinya apa di dalam determinisme yang tidak diterima oleh interdeterminisme? Artinya apa? Allah menetapkan dosa, yes. Tapi tidak terlepas dari tanggung jawab moral manusia yang terkait dengan kehidupan spiritual. Tidak akan lepas. Tadi sudah dijelaskan di dalam Wahyu 14 ayat 13 itu. Tidak lepas. Dan ini paradoks. Manusia bisa berdosa, yes. Melanggar kebebasan yang Allah berikan, ya. Ada konsekuensinya, ya mati. Berarti mati dalam dosa. Ya kan? Sudah mati dalam dosa. Sekarang ada Kejadian pasal 3 ayat 15, protoevangelium. Protoevangelium itu terkait dengan predestinate. Itu harus ada tanggung jawab. Baik kepada dua aspek di dalam predestinasi, yaitu tidak dipilih dan dipilih. Nanti kita sampai sedalam itu, dipilih dan tidak dipilih. Ya, jadi apa double double predestinate. Ya, jadi kita lihat itu paradoks. Paradoks di atas tidak dapat dibenarkan. Nah, ini tuduhan. Yang harus dilihat masih ada tempat dalam arti murni bagi manusia yang bertindak. Walaupun tindakan itu sendiri sudah ditentukan sejak semula. Karena kan sudah tentukan, kamu harus seperti ini. Nah, itu penentuan sejak semula ini. Sejak ciptaan awal. Sudah ditentukan, kamu harus ini, seperti ini, ada aturan. Pembuat aturan itu Allah di dalam seluruh kedaulatan kehendaknya. Kebebasan ini tentu bisa diinterdeterminasikan. Nah, menurut mereka. Jadi kebebasan yang lepas dari Allah, bisa? Nggak bisa. Para determinisme yang berpegang pada kehendak bebas membedakan penyebab yang mempengaruhi dan menentukan suatu tindakan. Nah, ini kan nuansa apologet nih, tulisan yang saya kutip. Ini nuansa nuansa apologet antara interdeterminasi dan determinasi. Ya, pada determinasi yang berpegang pada kehendak bebas. Iya, berpegang pada kehendak bebas. Mengapa determinisme? Karena Allah menentukan kebebasan itu. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, dulu Samartia, Yesus datang untuk memerdekakan. Yesus lagi penentu, pribadi Allah yang kedua. Dia datang untuk memerdekakan. Kan yang menentukan Allah lagi di dalam Tritunggal tentunya. Ya. Jadi kita lihat ini ya, cara berpikir ini ya, konsep teologis ya. Determinisme berpegang pada kehendak bebas. Iya, tapi dalam konsep teologis yang kuat, yang kokoh, yang biblical, punya dasar Alkitab, diberi kebebasan. Setelah jatuh, dibelenggu sudah ada ikatan. Sekarang Yesus datang untuk memerdekakan. Yesus itu dari sorga. Dia pribadi Allah yang kedua dalam Trinity. Hanya dia yang bisa membebaskan, memerdekakan. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Jadi lihat, semua kan pusatnya dari atas. Itulah the sovereignty of God. Menarik enggak ini? Yang kita pelajari malam ini. Ya,
Oh, ini panjang lebar ya. Di satu sisi ada sebab-sebab tertentu yang mendesak seseorang untuk bertindak melawan kehendak di dalam diri. Di sisi lain ada juga sebab-sebab lain yang tidak bersifat mendesak. Ini agon. Kalau sudah seperti ini ya, ini bicara tentang agon. Paulus bicara tentang itu, ya. Tentang seperti ada dua di dalam diri, ya. Tapi itu setelah Paulus bertobat atau sebelum Paulus bertobat? Paulus mengerti sebelum dia bertobat, dia kan ahli Taurat, Saulus. Dia mengerti Taurat, dia pelajari. Tapi dia justru terikat dengan itu Taurat tidak bisa membebaskan dari dosa. Taurat menuntun orang, Taurat itu dari Allah kan, hukum dari Allah, menuntun orang. Tapi tidak membebaskan. Nanti ada waktu Kairos di mana kebebasan itu datang melalui Yesus Kristus. Setelah genap waktunya, itu kan Galatia pasal berapa cari ya? Yesus datang ke dalam dunia, berinkarnasi. Untuk kan tugas keselamatan. Sebelumnya itu dia masih Saulus. Dan dia bergumul, dia tahu itu tentang Taurat. Tapi dia di dalam kehidupan maut. Berarti dia belum jadi Paulus. Nah, sekarang setelah Paulus menjadi Saulus, apakah tidak ada pergumulan? Wah, pelajari itu tentang itu. Chamberlain menulis itu. Prof. Chamberlain menulis itu tentang Paulus dan diri. Teologi Paulus tentang diri pribadi manusia. Kalau si Herman Ridderbos menulis tentang teologi Paulus secara utuh, itu Herman Ridderbos. Tapi kalau dua-dua profesor, kalau Chamberlain itu menulis tentang khusus teologi Paulus tentang pribadi, tentang diri. Wah, itu dalamnya. Ya. Sebelum dia menjadi Paulus, dia Saulus. Dia siapa? Ahli Taurat. Waktu dia setelah menjadi Paulus, bagaimana dia? Waktu dia masih di Saulus, penuh pergumulan nggak? Ada agon nggak? Ada. Dia tahu apa yang baik, tapi yang dia lakukan justru yang jahat. Nah sekarang setelah dia jadi Paulus, tadi Saulus, sekarang Paulus. Masih ada pergumulan? Masih. Tentang sifat daging itu. Nah, ini saya mau jelaskan tentang ini. Bertindak melawan kehendak di dalam diri. Di sisi lain, ada juga sebab-sebab lain yang bersifat mendesak. Ini pergumulan ini. Agon ya, atau agonisomai. Hal-hal ini cukup apa ya, memberikan atau saya baca ini, karena ini cukup memadai untuk menghasilkan suatu tindakan. Namun sama sekali tidak memaksa seseorang untuk melawan kehendaknya. Hasilnya, hasil hasilnya itu keinginannya. Melawan kehendak, hasrat pun atau keinginannya. Seseorang tidak dapat melawan. Kalau dia sudah terikat di dalam dosa, dia bisa melawan kehendak dosa itu nggak bisa. Karena sudah diperbudak. Untuk melawan kehendak dosanya itu, dia harus dimerdekakan. Dan Roh Kudus harus tinggal di dalam dia. Nah, setelah dia di dalam dipimpin oleh Roh Kudus sudah membaptis, sudah memeteraikan dia. Sehingga dia menjadi milik Allah, milik Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal selamanya, forever. Aion. Di dalam Wahyu, Yohanes 14 ayat 16, tinggal selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya forever. Bahasa Yunaninya itu bentuk waktu aion. Pelajari bentuk waktu itu. Jadi Roh Kudus tidak keluar. Kita hanya mendukakan Roh Kudus, kata Paulus dalam Efesus. Kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Oh, itu yang saya mau tulis itu tulis panjang lebar di dalam bentuk eksegesis. Itu jadi buku nanti. Atau saya buat dalam bentuk buku dan PDF.
Jadi dua, ya. Tolong doakan ya, saya karena nggak mau tulis sembarangan ya, harus dieksegesis itu. Kalau nggak eksegesis, bentuk waktunya nggak ter, tidak akan terbahas kalau tidak dieksegesis. Saya eksegesis karena lihat ada bentuk waktu di situ ya. Jadi kita lihat di sini, kembali ke sini ya. Tidak memaksa seorang melawan kehendaknya. Ya. Orang sudah tidak berdaya. Kehendak dia sudah kehendak di dalam budak dosa. Nah sekarang Roh Kudus bebaskan. Masih ada keinginan daging nggak? Sarkinois itu masih. Kristen Sarkinois masih ada? Iya, masih. Itu Alkitab katakan. Pergumulan kita kan pergumulan melawan apa? Sifat daging itu. Bukan dosa Adam. Dosa Adam ya sudah diselesaikan oleh Yesus. Ingat ya, hamartia. Hati-hati ya di dalam berteologi tentang dosa. Dosa Adam yang turun-temurun sudah Yesus selesaikan. Tetapi orang Kristen bisa jatuh nggak? Pak Inmar bagaimana? Atau Pak Anton, Pak Joni, bisa jatuh nggak? Bisa buat salah? Nah itu. Bisa, Pak. Apakah Bisa. kesalahan itu membuat batal kita untuk diselamatkan? Roh Kudus kan tadi saya sudah katakan, kalau terkait dengan Roh Kudus, dia sudah tinggal selama-lamanya. Kita dibaptis satu kali, dimeteraikan, itu kan tanda kepemilikan. Sah, meterai. Gali konsep tentang mengapa dimeteraikan, mengapa dibaptis. Yang terjadi berulang kali, ya, dari bentuk waktu tense-nya itu apa? Dipenuhi. Mengapa tidak kita tidak dipenuhi? Karena kita sifat kedagingan kita bisa jatuh. Tapi bukan kejatuhan dosa awal yang Yesus sudah tebus di kayu salib. Buk- Setelah Yesus tebus, kita dibaptis di materai, kemudian kita tidak bisa jatuh lagi. Enggak, Alkitab katakan. Makanya ada doa permohonan dan pengampunan dosa. Mengapa? Karena kita masih ada sifat daging. Mendukakan Roh Kudus yang memenuhi kita sifat daging kita itu. Tapi dosa Adam sudah selesai. Sudah pelajari hamartologi secara utuh enggak? Secara total tidak. Harus dibedakan itu. Dua hal itu ya. Orang Kristen bisa dosa. Hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Bolak-balik bisa jatuh. Nah kalau dia sudah dipilih bisa hilang dia? Enggak. Apa buktinya? Roh Kudus tinggal selamanya. Dia sudah dibaptis. Dibaptis, dimasukkan sebagai keluarga Allah. Secara simpel ya, family of God. Hanya kita seringkali tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu terjadi berulang-ulang. Eksegesis itu kata-kata itu ya. Dipenuhi, dicari bentuk waktunya di dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesia tidak terjangkau. Alkitab terjemahan tidak terjangkau. Sampai bahasa Inggris pun kadang tidak terjangkau. Tinggal lihat versi apa ya, bahasa Inggris kan banyak versi. Apakah King James, New King James, ya American Standard, oh ada banyak lagi ya. Bisa buat apa itu ya, word study. Bagian Alkitab, kata tertentu di word study. Ya, sehingga kita tidak kehilangan konsep biblikalnya, konsep teologis kuat. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Menurut, nah sekarang, determinisme. Suatu tindakan itu bebas, meskipun seandainya sudah ditentukan oleh penyebab yang tidak bersifat mendesak. Pandangan ini sering disebut sebagai determinisme. Determinisme kompatibilisme atau kontabilisme. Sebab kebebasan manusia dalam bertindak secara murni dipandang sebagai suatu keselarasan kondisi-kondisi yang memadai. Yang tidak memaksa si pelaku untuk mencondongkan diri sedemikian rupa, sedemikian ke arah tertentu. Ini konsep determinisme yang dinilai oleh interdeterminisme. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, ini kita ada berapa menit ya? 30 menit lagi ya. Jadi kita lihat di sini ya, determinisme. Ada tindakan bebas? Ya, dari tadi saya sudah jelaskan. Ada. Itu
Allah yang berikan kebebasan, tapi terbatas. Kalau lewat batas, konsekuen. Ada konsekuensi. Konsekuensi kalau kita di dalam determinisme. Konsekuensi ketiga, kita sudah dimerdekakan. Apa konsekuensinya kalau saya tanya? Perbuatan kita tetap dinilai. Perbuatan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai dosen, masih dinilai oleh Allah. Penilaian itu berhenti kapan? Waktu saya dead, secara fisik mati. Sudah tidak ada perbuatan kan? Halo? Ya, kembali ke Wahyu. Sudah tidak. Jadi Allah menilai perbuatan saya sebelum mati. Apakah itu menyangkut soal selamat dan tidak? Kalau konsep dari Armenian bisa hilang orang yang sudah diselamatkan. Kalau determinisme tidak bisa, karena Allah sudah berdaulat menentukan. Dia sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Dan pekerjaan penebusan yang sudah selesai itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Dikerjakan di dalam waktu kita. Saya lahir tahun 1962. Bertobat kapan? Itu pekerjaan Roh Kudus. Kemudian terus memimpin hidup. Tapi bisa salah nggak? Bisa. Siapa yang tidak bisa keliru? Nanti itu perbuatan kita itu diperhitungkan. Untuk apa? Mahkota. Berbeda kita. Makanya ada perbuatan itu setelah mati, bukan perbuatan sebelum mati, sorry, bukan setelah mati. Jadi ini determinisme. Ya. Gagasan kebebasan demikian terasa masuk akal jika Allah sudah lebih dahulu menentukan si pelaku untuk melakukan yang ia inginkan. Ia ini harus besar. Allah inginkan. Ya kan? Diberi kebebasan, tetapi harus taat. Tidak taat mati. Tetapi apakah si pelaku tersebut juga ditentukan untuk melakukan apa yang tidak ia inginkan pula? Jika Allah sudah menentukan. Nah ini kan, diberi kebebasan. Bisa dia melakukan sesuatu yang Allah sudah tentukan. Jika Allah sudah menentukan. Apakah yang tidak, ya, apa yang tidak ia inginkan pula jika Allah sudah menentukan? Apakah pelaku harus menggenapinya? Mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dirinya. Kalau sudah kata bertentangan ini kan ini yang disebut dengan pergumulan kita agon. Kalau kita lihat dari teologi Paulus, ya. Yang jadi setelah kita diselamatkan, yang jadi pergumulan kita kan itu yang disebut dengan istilah Yunaninya agon atau agonisomai. Itu seumur hidup kita. Tadi saya sudah katakan. Ya. Sejauh manakah Allah dapat menjamin bahwa si pelaku bisa secara bebas seperti yang diartikan oleh para kontabilis, konta, kompatibilis itu yang ada di atas tadi ya. Melakukan apa yang telah ia gariskan. Padahal yang bersangkutan sebenarnya mau melakukannya. Ya. Kalau orang sudah dalam Tuhan, dia dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh sifat daging dia. Tapi dia bisa mendukakan Roh Kudus. Bisa Alkitab katakan itu. Bisa mendukakan Roh Kudus. Tapi dia sudah diselamatkan. Ya, sewaktu-waktu kita bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, kecuali dia hanya Kristen secara agama, tidak pernah lahir baru. Siapa yang melahir barukan? Roh Kudus. Ya, sekaligus membaptis melahir barukan. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan
orang yang dipilih bukan. Ya, jadi kita lihat ini sangat menarik ya. Apa ya ada yang mau tanya atau memberikan sanggahan atau memberikan input? Silakan. Mohon izin, Pak. Mari Pak John. Ya, John. eh, saya kan punya pemahaman Ya. eh, tentang eh, Petrus dan Yudas. Nanti Bapak Hmm. nilai ya. Siapa tahu Bapak bisa mengarahkan. Kita Jadi, sama-sama, kita sama-sama. ya, saya kan melihat bahwa Yudas dan Petrus ini sama-sama dipilih menjadi murid. Hmm. Terus sama-sama juga ya menjalani murid Yesus. Terus saya lihat bahwa mereka pernah diutus dan kayaknya Petrus dan Yudas ini mereka sama-sama juga membuat mujizat ketika diutus, mengusir setan dan lain-lain. Lalu dua-duanya juga sama-sama kalau Petrus dibilang waktu Yesus akan berangkat ke Yerusalem untuk Menderita. mengalami Penderitaan. penyaliban, ya lalu Petrus bilang, ah itu sekali-kali tidak akan menimpa Hmm. engkau. Lalu justru Yesus bilang, enyahlah iblis. Nah. Ya, ya, lalu si Yudas juga, Yesus bilang salah satu di antara kalian adalah iblis Hmm. yang Hmm. akan Hmm. menyerahkan dia. Mantap. Nah, terus sama-sama ketika Yesus disalib, satu mengkhianati, satu menyangkal. Bahkan Hmm. artinya sama-sama berdosa mereka berdua ini. Karena dengan Petrus mengatakan bahwa terkutuklah. Saya tidak mengenal dia. Seperti itu. Nah, setelah dua-dua satu menyangkal satu berkhianat, dua-dua menyesal. Petrus menyesal juga, Yudas menyesal. Lalu setelah menyesal, uh, Yudas bunuh diri. Kalau Petrus setelah menyesal, pergi lagi menjala ikan. Hmm. Jadi Ya. tidak ada yang baik dari dua orang ini sebenarnya. Maksudnya bukan tidak ada yang baik. Sama-sama sebenarnya ya perlu di apa ya? Apakah dinerahkan atau apa ya? Tetapi saya melihat Yesus waktu sebelum Petrus berdosa, sebelum Petrus menyangkal, Yesus sudah berdoa untuk Petrus. Hmm. Tetapi Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Yesus tidak berdoa untuk Yudas. Seperti itu. Nah, Oke, oke, Pak. jadi saya memiliki pemahaman begini, Pak, bahwa sehubungan dengan pemilihan ya berarti ya, Iya, betul, bahwa betul. berarti walaupun sudah dipilih jadi murid, tetapi sehubungan dengan dipilih untuk uh, diselamatkan, si Yudas tidak. Hmm. Dan apakah ini yang kedua pribadi ini yang membedakannya adalah satu didoakan oleh Yesus sebelum berdosa, Hmm. satu tidak didoakan. Sehingga saya pernah membuat khotbah begini. Apakah Yesus berdoa untukmu? Hanya mau menjelaskan bahwa takutnya ada orang Kristen yang tidak pernah Kristen di hadapan Tuhan. Nah, eh, bagaimana menurut Bapak dengan pemahaman saya seperti itu? Wah, Pak, ini menarik sekali ya. Ini memang jadi pertanyaan. Tapi tadi Bapak sudah katakan dia Kristen, itu yang terakhir ya. Eh, Saya ambil yang bagian terakhir. Dia Kristen, dia di gereja, dia beribadah, tapi sebenarnya dia bukan Kristen sejati. Nah, sekarang ilustrasinya bagus sekali ya, perbedaan antara Yudas dan Petrus. Nah, sekarang Yudas itu dipilih untuk apa? Petrus dipilih untuk apa?
di dalam dua contoh ilustrasi ini langsung kepada murid. Inilah yang disebut dengan predestinasi ganda. Dua pribadi ini mencerminkan Ya, predestinasi ganda. Maksudnya apa? Yudas itu sudah dinubuatkan, sudah ada itu di dalam Mazmur ya, 41 ayat yang ke-10. Banyak di dalam perjanjian baru itu sudah ada konsepnya di perjanjian lama, benar. ya. Itu harus kita pelajari tentang tipe antitipe. Kalau kita sudah ya kita berproses belajar ya, Pak Joni, maaf ya dengan Iya, teman-teman, Pak. maaf. Kita belajar kan selalu berproses. Saya sudah belajar tipe antitipe. Tipenya ada di PL, antitipenya ada di PB. Yudas itu sudah ada di perjanjian lama, khususnya di Mazmur 41. Saya juga ketika menulis tentang satu contoh lagi ya, Eli 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 lama sabaktani atau Elo Elo lama lama sabaktani. Itu saya cari ada itu di Mazmur, sudah ada itu. Makanya saya kemudian menulis jurnal itu langsung cari di Mazmur. Saya langsung eksegesis Mazmur itu. Tapi tidak meninggalkan perkataan Yesus itu, Elo Elo lama sabaktani. Jadi kita mau maksudnya kalau kita mau mengerti tentang Yudas, kita harus cari di PL dulu. Itu Mazmur 41 ayat 10, itu dikatakan, bahkan sahabat karibku. Itu artinya sahabat karibku itu orang yang dipilih. Yang ku percayai. Mengapa dipercayai? Karena dipilih. Yang makan rotiku. Ini. Bersama-sama dengan Yesus, toh. Telah mengangkat tumitnya. Itu kata tumit ini lagi muncul di sini. Sama dengan kejadian pasal yang ketiga. Meremukan tumit. Itu kan ayat 15 dalam protoevangelium kalau kita pelajari sama-sama tumit, ya. Itu tentang kalau kita lihat di dalam konsep tumit ini dibandingkan dengan kejadian pasal 3 ayat 15 itu sama-sama tumit. Keturunan dari ular itu hanya apa ya untuk keturunan perempuan itu kan Meremukkan tumit. meremukan tumit. Yesus meremukan kepala. Meremukan tumit itu kata metafora. Metafora itu menunjuk kepada, kalau lihat di teks asli ya, metafora, menunjuk kepada Yesus salib. Tumit ini juga membuat Yesus disalib. Oleh siapa? Sahabat karib yang makan roti. Siapakah itu? Yudas. Ini secara sederhana ya. Kalau saya eksegesis dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani lebih dalam lagi. Saya bisa tulis sih. Ya, mungkin 2 jam saya ketik itu di dalam eksegesis selesai. Ini menarik tumit. Mereka masuk dipilih, jadi Yudas dipilih untuk mengangkat tumit. Petrus dipilih, dia bisa menyangkal. Ini mencerminkan, itu sebelum peristiwa Roh Kudus turun kan? Mengapa Roh Kudus belum datang? Mereka belum, Roh Kudus belum tinggal dalam diri mereka. Karena pribadi Yesus yang kedua sedang berinkarnasi. Untuk melakukan karya, dan dia harus memilih. Ada konsep predestinate di situ. Ya, murid. Yang di dalamnya harus ada Yudas. Ada juga Petrus. Tadi Bapak bagus sekali ya memberikan contoh. Itu jarang orang berpikir ke situ ya. Tentang Petrus itu, dia menghalangi Yesus pergi ke Yerusalem untuk menderita. Dan Yesus katakan, nyala, Iblis. yang kamu pikirkan itu bukan pikiran Allah, tapi iblis. Pikiran. Iya. Itu berbicara tentang mind. Itu dari kata nous ya, bahasa Yunani. Pikiran. Tapi kalau Yudas dikatakan si iblis itu. Hmm. Dua kalimat yang berbeda. Kata iblis itu dari kata diabolos. Ya. Hmm. Jadi iblis punya kehendak, kemauan, semua dipenuhi dalam Yudas. Dan Yudas harus dihadirkan, dipilih. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak kesalib. Tidak kesalib. Tidak akan mengalami salib. Yudas itu harus hadir. Jadi dipilih oleh Allah untuk itu. Dan lihat, sampai di akhir hidupnya sangat berbeda. Jadi Yudas Yudas, kemudian bunuh diri. Itu Pak Joni ya. ya, Tapi Petrus memang benar. Dia kembali sebagai nelayan. Tapi Yesus mencari dia dan ya, kemudian counseling personal. Personal counseling. Di itu bukan. Yohanes berapa ya pasal-pasal terakhir ya? 20 apa 21.
apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Itu kan namanya konseling pribadi. Itu di antara murid hanya dua. Satu Petrus, satu Thomas. Nah, sekarang terkait dengan Petrus kan 3 kali. Kan kemudian ada kalimat perintah. Itu imperatif dalam bahasa Yunani. Gembalakan domba-domba. Jadi ada tugas dari Petrus. Karena dia dipredestinasikan untuk diselamatkan. Dan dia harus menjadi seorang poimen atau seorang gembala. Sedang Yudas berakhirnya tragis. Dia gantung diri, kemudian dia bunuh diri ya. Dia bunuh diri. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi itu predestinasi. Dua-dua pilihan, tapi satu untuk sesuatu. Itu ditentukan oleh Allah. Sebelum Yudas menjadi Yudas sudah ditulis di dalam Mazmur oleh Daud. Ini kan Mazmur Daud, Mazmur 41. Sudah dibicarakan jauh sebelum Yudas muncul. Nah, itu tipe. Ya. Jadi Berarti, bagaimana Pak berarti, Joni? iya, berarti Yudas ini dia dipilih hanya Hmm. untuk menggenapi nubuatan jahat, Tepat. ya. Oke, tepat sekali. Sangat tepat. Kalau Petrus memang pilihan yang benar, yang sebenarnya. Atau ada yang teman lain mau tambah, tapi Pak Joni tadi sudah tambahkan tadi itu mantap ya. Kasih, Pak. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Oh iya, Pak. Makanya Yudas tidak tidak percaya ya, karena Yohanes menulis pasal 6 itu kan, Nah, betul. dia memang dipilih tapi tidak pernah percaya ya, Betul. karena Dia dipilih harus hanya hadir di antara para murid. Harus. Itu kedaulatan alam. Yesus makanya sudah tahu siapa Yudas kan? ya, Kecuali ada kata kecuali ya dalam teks bahasa Indonesia. Kecuali di antara 12 kan itu ada perkecualian dan perkecualian itu kan selalu Yudas. Yesus sudah tahu dia yang akan mencium, iya kan? Sudah diberitahu kepada murid yang lain, tapi mereka kan waktu itu belum tahu. Tapi Alkitab mencatat. Jadi ada tanda-tanda yang begitu jelas. Waktu Yesus sedang berinkarnasi, Yudas bersama-sama ada tanda-tanda yang jelas. Dan itu penggenapan. Itu tadi menarik ya. Apa Mazmur 41 ayat 10 ya. Mengangkat tumit, sahabat karib. Dia mengangkat tumit, makan roti bersama. Ya, itu dia ngangkat tumit. Itu kata tumit itu, aduh, itu kalau dihubungkan dengan kejadian 3 ayat 15. Itu menghancurkan tumit itu keturunan ular menghancurkan tumit. Itu kan peristiwa salib. Metafora dari peristiwa salib. Itu menarik itu. Cuman ya Pak Joni ya hamba Tuhan jadi kan sudah khotbah itu. Nah, kalau saya sih ya orang akademik ya, orang saya apalagi sekarang kan jadi dosen full timer. Dulu saya gembala. Saya khotbah-khotbah saya ya model-model yang saya jelaskan seperti ini karena saya meneliti dalam bahasa asli. Mengeksegesis baru saya jelaskan. Cuman akibatnya ketika saya berkhotbah karena saya terlalu dalam seperti saya ngajar seperti ini, jemaat jadi kayak mahasiswa saya, cuman saya lebih sederhana, tidak menggunakan bahasa-bahasa akademis yang tinggi. Tapi kata Ibrani kadang saya masukkan. Jadi jemaat saya itu seperti menjadi selama saya jadi gembala, itu mereka menjadi seperti mahasiswa saya. Khotbah saya selalu berseri karena eksegesis. Tapi kalau diundang saya, wah, tidak mungkin khotbah eksegesis. Walaupun saya mempersiapkan secara eksegesis. Saya buat apa tulisan, kemudian dulu pakai apa itu ya? Kalau di gereja dulu itu belum ada seperti sekarang kan? Dulu pakai tulisan itu apa ya? Screen, kemudian ada itu yang bisa. proyektor, Pak. Betul. Proyektor. Terima kasih Pak Juni. Pakai Wah, proyektor. overhead proyektor. Overhead, betul. Saya di Pampang situ isi khotbah garis besarnya, tapi kata-kata kunci saya taruh. Kadang saya taruh bahasa Yunani atau Ibrani
Tapi saya tidak baca itu langsung ke arti secara harfiah. Terbiasa seperti itu. Nah, sekarang saya sudah jadi dosen penuh. Wah, tuh. Iya, oke. Pak, terima kasih. Terus boleh saya tanya lagi, Pak? Silakan terakhir ya, ini 3 menit. Iya, tentang Roma pasal 6 itu ada hamba dosa, hamba kebenaran. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Orang yang sudah menjadi hamba kebenaran, dia kan tadi masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, Hmm. ketika dia masih bisa jatuh dalam dosa, apa artinya kan sebenarnya tidak berubah bahwa dia tetap hamba kebenaran. Tapi bagaimana kita mengistilahkannya itu atau mendefinisikannya bahwa ada hamba kebenaran, sudah menjadi hamba kebenaran, lalu jatuh dalam dosa, atau karena masih bisa berdosa. Kan statusnya itu tidak berubah. Tapi bagaimana kita Betul. membuat, mengkalimatkannya? Itu itu yang saya sebut keinginan daging. Hmm. Itu sarkinois itu bahasa Yunaninya. Kita masih punya keinginan daging. Pergumulan kita seumur hidup itu keinginan daging. Jadi, jadi Nah, hamba kebenaran ini dia status tidak hilang. tidak bisa berubah, Iya, tidak bisa lagi dia kembali sebagai hamba dosa kan? nggak bisa, nggak bisa. Heeh. Jadi berarti dalam proses pertumbuhan, Iya, betul. Itu nyangkut oh, ke situ, growth-nya dia ya, itu, pertumbuhan hmm, spiritualnya itu penuh dengan pergumulan. Jadi untuk bertumbuh kita kan perlu pergumulan, perlu ya, agon tadi yang saya katakan pakai istilah Yunani ya, agon atau agonisomai. Itu pergumulan kita. Dan kalau baca yang Prof. J. Knox Chamberlain punya tulisan, wah itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, bisa dibeli itu. Saya karena member, saya dikirim, bayar. Sudah lama buku itu saya pelajari, dalami. Nah, kita itu disebut sarkinois. Kalau mau lihat lebih jelas dalam 1 Korintus pasal 2 sampai pasal 3 itu ada 3 istilah yang penerjemahan dalam LAI itu kurang pas. Ya, itu karena manusia duniawi, itu ya. hmm, Tapi kalau di dalam bahasa asli itu jelas sekali. Itu tentang manusia psukikos, kemudian ada manusia sarkinois atau sarkikos, kemudian ada manusia pneumatikos. Paulus bicara kepada jemaat yang di Korintus yang punya banyak karunia, macam-macam karunia ya, 1 Korintus. Tapi kehidupan mereka, waduh, penuh dengan kedagingan. Mereka hidup berantem, mereka hidup dalam dosa dan dosa-dosanya mengerikan ya dalam 1 Korintus. Ya Bapak, kayak Pak Joni, Pak Imer atau teman-teman yang lain hamba-hamba Tuhan kan sudah tahu ya. Beda antara mengapa harus ada 1 Korintus, 2 Korintus ya. Itu di waktu Paulus menulis 1 Korintus itu mengerikan ya kehidupan jemaat di Korintus itu ya. 2 Korintus sudah berbeda lagi penekanannya. Jadi itu dikategorikan di dalam 3. Kalau saya pakai istilah kategori ya, ada anthropos pneumatikos, anthropos psukikos, ada anthropos sarkikos atau sarkinois. Itu 3 dalam bahasa Yunani. Nah itu harus dijelaskan. LAI kurang tepat. Saya sudah pernah berkhotbah beberapa kali tentang itu. Di dalam jemaat ada 3 jenis orang Kristen yang seperti itu. Ya, bagus Pak Joni. Teman-teman lain, ya kita sudah jam ya. Saya belum lihat ada yang masuk. Oh, great. Ya. Nanti minggu depan kita lanjut ya. Tapi saya berdoakan karena saya tahun ini sudah Juli, setengah tahun ini saya harus menulis minimal 3 apa sampai 4 buku. Saya harus bertekad karena usia saya makin bertambah. Jadi saya pikir ini saya masih sehat, masih bisa belajar, masih kuat saya bisa belajar. Ya saya harus menulis. Ya, kadang saya mengutip buku-buku seperti ini ya sebagai referensi. Kadang kita lihat ya ini kutipan ini hanya ngutip gini. Ayat firman Tuhan saya harus masukkan.
Ada penulis-penulis para teolog itu dia harus menulis, tapi dasar teologisnya kuat. Ada yang bahaya, konsepnya bahaya, seperti eh, beda antara interdeterminasi, determinasi, fatalisme itu kan kita sudah lihat perbedaan-perbedaan itu. Dan itu ada di dalam lingkup kekristenan loh, di dalam gereja ini konsep-konsep ini. Ya, Bapak Ibu bisa cek nanti gereja-gereja masa sekarang. Dan cara cek itu dari khotbah-khotbah. Ya, kita nggak bisa menilai secara tidak objektif. Kita harus dengar langsung khotbah mereka. Saya kalau ngajar dulu, saya ngajar hermeneutik, saya tugaskan para mahasiswa untuk weekend pergi ke gereja-gereja dan cek isi khotbah hamba Tuhan. Kemudian pulang, mereka harus presentasi. Ada satu kelompok, 2 orang, 3 orang. Mereka kemudian buat tulisan, dan tulisan itu harus dipresentasi secara objektif hasil penilaian mereka terhadap khotbah. Nah, itu melatih ya. Selain memberikan teori tentang hermeneutik, tapi meneliti khotbah juga penting. Itu sangat penting. Sekarang kan orang nggak toh, hanya orang pergi ke gereja buka mulut, semua firman masuk tanpa ada filter. Itu sekarang yang terjadi ya, apalagi gereja masa kini. Kalau kita kritisi kan hamba Tuhan nggak mau. Itu ya dalam tanda kutip setan juga tepuk tangan. Jadi nggak mau dievaluasi ya, setan senang. Oke, saya pikir cukup sekarang ya. Sudah cukup ya. Saya minta aja untuk tutup malam ini, minggu depan kita ketemu, minta Pak Joni untuk tutup. Mari silakan Pak.